10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo teman-teman semua, ya bersyukur banget kalau kita masih diberikan sebuah kesehatan, kekuatan, keluarga di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, gue mau infoin dulu ya, mungkin di dalam beberapa episode Be With You mungkin kita tidak akan ada lagu-lagu gitu ya, tapi teman-teman kita berdoa ini cuman berlangsung 1 minggu. Kenapa? Karena teman-teman staff yang biasa membantu rekaman ada yang sakit. So teman-teman kita doakan juga untuk rekan-rekan kita, rekan-rekan staff, cici-cici yang membantu untuk rekaman Be With You seperti biasa. Kita doakan supaya mereka segera pulih dan diberikan sebuah kesempatan lagi untuk melayani Tuhan bersama dengan kita. Nah teman-teman, gak apa-apa, walaupun tidak ada puji-pujian, biarlah hati kita tetap melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan biarlah ini menjadi sebuah momen untuk kita semakin dalam terus mencintai Tuhan kita. Deeper in love with you. Semakin dalam mengasihi Tuhan dan semakin dalam kita bisa menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Karena jelas sekali firman Tuhan berkata, siapa yang mengasihi Tuhan dia akan pasti mengasihi sesamanya. Yuk teman-teman kita masuk di dalam waktu teduh, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur karena hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Situasi kami boleh tidak menguntungkan, situasi kami mungkin saja
menjadi suatu situasi yang tidak menyenangkan. Tapi kami bersyukur karena kami punya tangan Tuhan yang mengontrol semua situasi dan bahkan Tuhan sanggup mengubah situasi yang buruk menjadi sesuatu yang baik ketika kami terus bergantung kepada Tuhan. Ajarkan kami melalui situasi demi situasi, bukan kami melalui secara rutin, tetapi kami mengalaminya bersama dengan Tuhan. Kami memaknai setiap peristiwa di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengucap syukur, kami boleh memuji akan kebesaran dan keagungan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, hari ini gue mau bacain satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Teman-teman, salah satu yang menjadi tanda bahwa kita itu adalah orang-orang atau penganut atau pengikut Kristus gitu ya, adalah tanda yang namanya kasih. Teman-teman, ketika kita berbicara bulan Februari yang dikatakan bulan full of love gitu ya, di mana satu hari dikatakan 14 Februari itu dikatakan Valentine gitu ya, teman-teman, kita pasti mengidentikan kasih itu seperti atau ibarat gitu ya, suami dan istri atau laki-laki dan wanita, pria dan wanita yang saling mengasihi. Tetapi teman-teman tahukah bahwa kalau kasih itu bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang hanya punya pasangan. Tetapi kasih itu seharusnya ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang-orang yang kalau mau dibilang sudah mendapat, sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Jadi teman-teman, meskipun gitu ya teman-teman, ya gue juga dulu pernah jomblo gitu ya. Jadi teman-teman, kalau mungkin teman-teman melalui Valentine dengan sendiri, it's okay. Karena itu bukan menjadi tanda bahwa hidupmu tidak dikasihi atau hidupmu tidak bisa mengasihi. Kenapa? Karena kasih yang sesungguhnya adalah kasih ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, memberikan nyawanya bagi engkau dan saya. Sehingga kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Kita dimampukan bukan hanya mengasihi kalau mau dibilang pacar kita atau keluarga kita saja. Tetapi kita dimampukan untuk mengasihi bahkan orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Orang-orang yang kalau mau dibilang dianggap aneh mungkin gitu ya. Seperti apa yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam pelayanannya di dalam dunia ini teman-teman. Ketika dia bertemu dengan Zakheus si pemungut cukai. Ketika semua orang membenci Zakheus, tapi Tuhan Yesus mau makan di rumahnya. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, di mana dia harus, kalau mau dibilang pelan-pelan atau enggak melakukan hal yang sesuai dengan waktunya gitu ya, dia harus ngumpet-ngumpet gitu ya, datang sendirian di siang hari untuk mengambil air karena tidak ada orang yang mau menjadi teman dia, dan dia juga mungkin menghindar dari kerumunan orang banyak karena dia tahu dosa dan kesalahannya. Sebaliknya Tuhan Yesus justru ngobrol dengan perempuan ini dan menawarkan air hidup itu. Jadi teman-teman, sekali lagi, kasih itu bukan hanya berbicara tentang Valentine, tetapi kasih itu berbicara sebagai tanda bahwa kita sudah menerima anugerah daripada Tuhan dan kita menjadi pengikut Tuhan. Teman-teman, kalau teman-teman baca di dalam Lukas 10 ayat 27, firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka kita akan menemukan kata segenap dan seperti. Sebuah kata yang menunjukkan bahwa teman-teman ini sesuatu yang sebenarnya sulit untuk dilakukan gitu ya. Sesuatu yang impossible gitu ya. Mission impossible. Tapi teman-teman, yang menariknya adalah kita itu punya Tuhan yang maha kuasa. Kita itu punya Tuhan yang sanggup melakukan bahkan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan. Dan ketika kita menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, maka sebenarnya ada misi impossible gitu ya. Misi yang tidak mungkin dilakukan. Apa? Orang berdosa diselamatkan. Tapi dengan kasih yang Tuhan nyatakan di atas kayu salib, maka sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan bahwa kasih yang Dia berikan kepada kita, kasih yang Dia nyatakan kepada kita adalah kasih yang melampaui semua keterbatasan kita, melampaui semua kesalahan kita,
melampaui semua dosa kita. Dan di dalam kitab Roma dinyatakan dengan sangat jelas Tuhan Yesus mati bahkan ketika kita masih berdosa. Wah, teman-teman, kalau kita punya gitu ya, atau kita pernah mengalami kasih yang seperti itu, seharusnya kita bisa mengasihi teman-teman kita yang meskipun dia masih aneh gitu ya kalau mau dibilang. Meskipun dia punya hal-hal yang di luar kebiasaan kita gitu ya. Teman-teman yang mungkin atau siapapun itu gitu ya, yang mungkin kita anggap, aduh ini orang aneh banget sih. Tapi teman-teman, ada satu hal yang Tuhan nyatakan. Kita pun adalah orang berdosa, kita pun adalah orang kalau mau dibilang dulunya orang aneh, orang berdosa. Orang yang tidak layak untuk diselamatkan, tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, dia mau menyelamatkan kita. Dan itulah yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Tuhan inginkan kita kerjakan, Tuhan ingin kita lakukan. Dan itulah yang menjadi penanda bahwa engkau dan saya adalah pengikut Kristus. Engkau dan saya sungguh-sungguh adalah murid Kristus yang sejati. Teman-teman, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kalau tadi ayat 35 waktu gue bacain, itu berbicara kasih sebagai penanda orang-orang percaya. Maka di ayat 34 sebelum ayat 35, kasih yang seperti apa? Tuhan Yesus nyatakan, kasih seperti aku telah mengasihi kamu. Yaitu kasih yang mengorbankan dirinya. Kasih yang tidak mencari kepentingan diri. Kasih yang mengosongkan dirinya. Dan teman-teman, ketika kita tahun berganti tahun, komitmen kita buat. Adakah komitmen untuk mengasihi Tuhan itu tercatat di dalam komitmen tahun baru kita? Ketika kita melalui Valentine, adakah kerinduan kita untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih dalam lagi? Menjadi kerinduan terdalam kita. Menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Teman-teman, yuk kita kembali lagi merenungkan. Think about His love. Think about His goodness. Mari kita ingat akan kebaikan Tuhan. Mari kita ingat akan kasih Tuhan yang jauh melampaui semua keberdosaan kita. Dan mari kita nyatakan kasih itu kepada sesama kita. Semakin kita kagum kepada seseorang, semakin kita kagum akan pribadi Tuhan itu, semakin kita harusnya terdorong untuk mengasihi teman-teman di sekitar kita. Yuk teman-teman, gue ajak kita sama-sama refleksikan satu hal ini. Ada nggak orang yang sulit untuk engkau kasihi? Entah itu teman kamu, entah itu mungkin saudara kamu, atau mungkin guru, atau mungkin juga orang tua kamu, atau siapapun teman-teman. Mungkin kita ngerasa orang ini rese banget. Mungkin kita merasa orang ini, aduh annoying banget sih. Teman-teman, siapapun dia, kalau teman-teman punya jurnal, tuliskan nama orang itu. Dan mari kita berdoa. Tuhan, tolong saya, supaya saya pun bisa mengasihi orang ini. Sama seperti saya telah mengalami kasih Tuhan. Teman-teman, mari ambil waktu di hadapan Tuhan. Ambil waktu untuk kembali merenungkan betapa besar cinta Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita dorong diri kita, mari kita mohon tangan Tuhan yang memampukan kita untuk mengasihi orang itu juga. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Kalau kami boleh mengalami kasih Tuhan, kalau kami boleh mengalami betapa agungnya, betapa ajaibnya kasih yang mengubahkan hidup kami, biarlah hidup kami pun dipakai untuk mengasihi sesama kami. Sehingga orang lain tahu bahwa saya adalah murid Tuhan. Kami adalah pengikut Kristus. Kami bisa menyatakan kasih kami kepada sesama. Tolong kami Tuhan, ini sulit. Ini hal yang mungkin kami anggap bukan hal yang wajar kami lakukan. Tapi Tuhan, ingatkan kami bahwa Tuhan pun adalah Tuhan yang melakukan hal yang luar biasa, di luar kebiasaan. Untuk mengasihi dan menyelamatkan hidup kami. Tolong kami Tuhan selalu ingat ini sehingga kami boleh menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.